Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Mahali. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rumus dalil dan teorema sederhana penalaran deduktif. Langsung saja ke rumus, yaitu rumus Pitagoras B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Maka untuk menghitung sisi tegak dari sisi mendatarnya berlaku rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan B kuadrat A kuadrat. B. Dalil atau teorema adalah pernyataan yang kebenarannya dapat ditunjukkan melalui suatu pembuktian. Contoh, terdapat pemasaran kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 0, maka akarnya adalah teorema Pitagoras. Kuadrat panjang sisi miring hipotenus segitiga siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang dua sisi lainnya. Dalil dibagi menjadi 4, yaitu 1. Dalil konstruksi atau penyusunan, 2. Dalil notasi, 3. Dalil kekontrasan dan variasi, 4. Dalil konektivitas atau pengaitan. 1. Dalil konstruksi atau penyusunan. Di dalam teorema konstruksi dinyatakan bahwa cara terbaik bagi seorang siswa untuk mempelajari suatu prinsip dan matematika dalam mengkonstruksi atau melakukan penyusunan. Contoh, 3 tambah 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Diumpamakan membeli barang misalnya. 2. Dalil notasi. Menurut teorema notasi, suatu materi matematika akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan notasi atau nada yang nyambung. Contoh, tentukan bilangan yang jika ditambah 3 sama dengan 8, titik-titik 3 sama dengan 8. Nah, mau hasilnya 8 itu harus ditambah dengan berapa angka? Contoh, kan di sininya ada titik-titik 3, hasilnya 8. Nah, maka hasilnya mau 8 itu harus ditambah dengan 5 angka, atau 8 kurangi 3 sama dengan 5. 3. Dalil kontrasan dan variasi. Di dalam teorema kekontrasan dan variasi mengemukakan suatu konsep matematika akan mudah dipahami siswa. Contoh, di sini ada gambar dua segitiga dan di sini juga ada gambar dua persegi panjang. Nah, gambar dua segitiga itu dinamakan dengan sama-sama segitiga dan dua gambar persegi panjang itu dinamakan persegi panjang, cuman beda ukuran. 4. Dalil konektivitas atau pengaitan. Di dalam teorema konektivitas disebutkan bahwa setiap prinsip dalam matematika berhubung dua segitiga itu dinamakan dengan sama-sama segitiga dan dua gambar persegi panjang itu dinamakan persegi panjang, cuman beda ukuran. 4. Dalil konektivitas atau pengaitan. Di dalam teorema konektivitas disebutkan bahwa setiap prinsip dalam matematika berhubungan dengan konsep prinsip dan keterampilan yang lain. C. Teorema sederhana. Teorema sederhana dalam segitiga dalam konteks matematika diperlukan ketentuan. Teori-teori unik, teori yang menyangkut. Contoh lagi, di sini ada gambar segitiga, di atasnya huruf G, bawahnya huruf H. Jadi, jumlah kuadrat dari sisi yang bentuk siku-siku adalah kuadrat dari sisi ketiga. Bukti dari teori adalah kuadrat dari H ditambahkan kuadrat dari G sama dengan kuadrat dari 0. D. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah pengambilan keputusan secara logis yang berdasarkan premis yang ada. Contoh, premis 1. Semua orang akan meninggal. 2. Rani adalah orang. Jadi kesimpulannya Rani akan meninggal. Jadi yang namanya makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya meninggal. 1. Pembuktian aturan modus ponen. Aturan berdasarkan bilangan P menyebabkan Q ternyata benar, maka Q benar. Premis 1 Q. Premis 2 P kesimpulan, atau ditulis P R Q U Q Q. 2. Pembuktian inflasi transitif. Pembuktian dalam himpunan bilangan caca kuadrat dari bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Bukti dalam bentuk simbol logika
dapat ditulis sebagai berikut: M bilangan cacah, M bilangan ganjil, M kuadrat bilangan ganjil, premis 1 bilangan cacah, dan N bilangan cacah, sehingga M sama dengan N tambah sama dengan 4N kuadrat tambah 4N sama dengan 2 buka kurung 2N tambah 2N tambah 2P adalah bilangan ganjil. Kesimpulan, jadi M bilangan ganjil, M kuadrat bilangan ganjil. Karena itu jika OBJ maka defisiti sama dengan 900. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.